Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kisah yang gua ambil dari sebuah keluarga yang tinggal di rumah peninggalan Belanda. Dalam kisah ini, sang kepala keluarga dan istrinya secara bergantian berbagi apa yang mereka alamin di rumah itu. Sebenarnya ini udah lama banget mau gua ceritain, tapi ada beberapa cerita yang gua lupa dan bakal ngerusak ceritanya. Jadi gue inisiatif untuk menelpon dan mencari sumbernya biar lebih lengkapnya. 2009, Mas Hanung mencari rumah di sekitaran Jogja dengan sang istri Mbak Yona dan satu anaknya yang berumur 4 tahun. Setiap brosur komplek atau klaster mereka lihat, tapi sang istri selalu merasa tidak sreg melihatnya. Sebenarnya sebelum pindah ke rumah yang baru ini, mereka udah punya rumah di Bandung. Tapi Mbak Yona selalu punya impian buat tinggal di Jogja karena jatuh cinta dengan suasana Jogja setelah berlibur di sana. Hampir setengah tahun Mas Hanung mencari rumah yang cocok dengan kemauan istrinya. Hingga akhirnya teman satu bisnis Mas Hanung bertanya, "Nung, dengar-dengar kamu lagi cari rumah ya?" "Iya, tapi belum nemu yang cocok sama kemauan istriku. Ada temen nih nawarin rumah, Nung. Aku nggak suka modelnya. Kamu mau?" "Kenapa emang dengan modelnya, Mas?" "Iya, kayak rumah jadul gitulah. Bekas orang Belanda dulu. Pelarian mereka." Tanpa pikir panjang, Mas Hanung minta foto rumah tersebut. Dilihat dari model rumahnya, emang kayak jadul banget, dengan desain arsitek Belanda yang kental. Sesampainya di rumah, Mas Hanung langsung tunjukin foto itu ke istrinya dan entah kenapa Mbak Yona langsung mengiyakan. "Besok kita lihat ya." Mas Hanung nggak mau ambil gitu aja. Dia mau pastiin dulu kelengkapan surat-surat rumahnya dan lokasinya. Setelah Mbak Yona setuju, Mas Hanung langsung minta alamat lengkap rumah itu esok siang harinya. Mereka berangkat menuju rumah dengan penerbangan paling awal. Sesampai di sana, Mas Hanung menelpon temannya yang udah siap buat antar mereka ke lokasi rumah itu. Ternyata cukup jauh dari bandara, hampir 2 jam perjalanan. Sepanjang perjalanan, Mas Hanung selalu bertanya Mbak Yona apakah udah yakin dengan keputusannya mau tinggal di rumah bekas itu. Jawabannya pun selalu sama. "Iya Mas, aku yakin." Karena baru pertama kali berkunjung ke sana, beberapa kali mereka pun nyasar dan bertanya ke warga sekitar. Hingga akhirnya ketemulah lokasi rumah itu, yang ternyata besar sekali. Mobil berhenti di pagar depan rumah itu. Halamannya luas, ada 2 pohon yang sejajar persis di tengah halaman tersebut. "Gede banget ya Mas." Mbak Yona makin bernafsu ingin tinggal di situ. Mas Hanung dan Mbak Yona turun dari mobil. Ternyata yang punya rumah itu udah nunggu di teras rumah tersebut. "Assalamualaikum," ucap Mas Hanung. "Waalaikumsalam." Laki-laki berperawakan cukup berumur, mungkin sudah sekitar 60 atau 70 tahunan. "Dek Hanung ya?" "Iya mbah, aku yang kemarin nelpon mbahnya, yang mau lihat-lihat rumah ini." "Oh, monggo, saya antar keliling-keliling lihat-lihat rumahnya." Mas Hanung melihat kondisi rumah ini nggak terlalu rusak, bisa dibilang terawat. Tapi emang ada beberapa bagian yang harus diperbaiki, dan itu bukan masalah serius. Di dalamnya luas, ada 4 kamar, 2 kamar mandi, 1 ruang makan, ruang TV, dan 1 gudang. Disinilah ada sedikit keanehan yang terjadi. Saat mereka melihat gudang tersebut, entah kenapa, tiba-tiba anaknya Mas Hanung langsung nangis, kejer. Dia kayak lihat sesuatu yang serem.
Mbak Yona langsung bawa anaknya ke teras depan. Di sini belum ada feeling apapun. Mas Hanung langsung nyusul Mbak Yona ke depan. Kenapa? Kok nangis? Gak tahu. Aku juga gak tahu ini kenapa tiba-tiba aja nangis. Mungkin dia lapar atau capek kali. Ya sudah. Kamu sama si Dedek tunggu di mobil ya. Ini udah yakin kamu mau pilih rumah ini? Iya, A. Mas Hanung kembali ke dalam, bertanya apakah surat-surat rumahnya lengkap dan resmi. Emang jodoh buat sang istri, ternyata semuanya ada dan lengkap. Setelah itu nego harga, cukup alot, karena sang empunya minta harga yang lumayan tinggi. Hampir setengah jam proses nego tersebut dan ketemulah titik kesepakatannya. Dan akhirnya deal lah. Sebulan setelah itu pindahlah mereka ke rumah tersebut. Sebulan sebelum pindah, rumah itu direnovasi. Mbak Yona mau cat rumah tersebut dirubah supaya kelihatan baru dan bagus. Perbaikan juga dilakukan di beberapa bagian yang rusak. Hari pertama, tidak ada kejadian aneh. Semuanya seperti biasa saja. Si Dedek kelihatan senang dengan kamar barunya. Mbak Yona pun kelihatan senang banget. Tapi ada yang mengganjal. Menurut Mas Hanung ada ubin yang retak. Padahal kemarin sudah direnovasi total. Ubin terletak di kamar mandi, tepatnya di pojok dekat shower. Mas Hanung langsung telepon tukang yang kemarin renovasi rumahnya. Mas, kemarin kamar mandinya direnov juga nggak? Loh iya Pak, kan Bapak minta renov total. Ubinnya diganti Pak. Loh iya Pak, tapi kok ini ada yang retak ubinnya Pak? Ah yang bener Pak, sebelum Bapak datang udah saya cek semua kok nggak ada yang terlewat Pak. Ya sudah, besok ganti ubin yang retak ini ya Pak. Mas Hanung cuma bisa jenut jahi saja. Kalau emang udah diganti kenapa rusak secepat itu? Mas Hanung penasaran. Dia tanya Mbak Yona apa dia tahu penyebab itu ubin rusak. Kamu tahu nggak ubin kenapa kamar mandi retak? Hahaha, nah iya, justru aku mau tanya ke kamu masalah itu tapi lupa. Berarti kamu juga nggak tahu kenapa ubinnya begitu. Mbak Yona pun ternyata nggak tahu juga. Nggak mungkin ubin retak tanpa sebab. Masalahnya adalah ubin yang retak itu hanya satu. Kayak abis ada benda keras yang jatuh di ubin itu jadi retak. Fast forward, hari ke-20. Ini adalah awal mulanya muncul keanehan di rumah ini. Dimulai dari hawa yang panas dan pengap di dalam rumah, sampai akhirnya Mas Hanung berinisiatif pasang AC di ruang TV. Masalahnya nggak selesai, hawa panas itu masih terasa. Lebih anehnya lagi, hanya ruang tertentu aja hawa panas itu kerasa. Seperti ruang TV, dapur, dan kamar mandi dekat kamar Mas Hanung. Mas Hanung berpikir mungkin cuma perasaannya aja ngerasa hawa panas itu. Hingga akhirnya Mbak Yona ngomong ke dia. "Ah, ini aku doang yang ngerasa atau kamu juga ya?" "Ngerasa apa?" "Panas, gerah." "Nggak apa-apa, perasaan kamu aja mungkin." Hari ke-24, hawa panas itu tiba-tiba hilang. Entah apa penyebabnya pun Mas Hanung nggak tahu sampai sekarang. Tapi selanjutnya kejadiannya lebih serem hingga hari ke-40. Jam 11.30 malam, Mas Hanung baru sampai di rumah setelah meeting dengan kliennya di luar. Dia lihat Mbak Yona udah tidur dengan si Dedek. Dia menuju dapur, haus. Saat buka pintu kulkas, bunyi sesuatu yang bergeser. Gelas yang di atas meja yang terbuat dari marmer bergeser. Mas Hanung langsung noleh ke arah gelas itu. Gelas kaca bening dan masih ada sisa air di dalamnya. Mas Hanung lihat, air di dalamnya masih goyang. Mas Hanung tipe orang yang gak percaya dengan hal-hal mistis. Dia pun cuek setelah dengar dan lihat gelas itu geser.
Setelah minum, dia ke ruang tengah. Belum keluar dari dapur, gelas itu kembali bergeser lagi. Mas Hanung berhenti. Dia perhatikan sejenak. Posisi meja makan itu di belakang Mas Hanung, sementara hening dan cuma kedengaran suara binatang malam. Hingga tiba-tiba, sret, gelas itu kembali geser. Mas Hanung lanjut jalan. Mungkin karena angin, pikirnya. Dia sebenarnya ngantuk dan capek, tapi malam itu klub bola kesukaannya bermain. Dia nggak mau ketinggalan, akhirnya nonton di ruang TV. Di kamarnya ada TV, tapi dia nggak mau bikin Mbak Yona dan si Dede kebangun gara-gara dia berisik. Jam 1.30 pagi, Mas Hanung asik nonton bola. Tiba-tiba ada suara yang bikin Mas Hanung kaget dan terdiam. Suara gelas jatuh dari arah dapur. Dia bangun, jalan menuju dapur dan ternyata gelas yang di atas marmer itulah yang jatuh. Kok bisa? Pikir Mas Hanung dalam pikirannya. Nggak lama Mbak Yona datang dengan muka yang mengantuk dan rambut acak-acakan. Apa sih, A? Suara apa sih? Mbak Yona adalah tipe orang yang gampang terbangun. Itu, aku jatuhin gelas, nggak sengaja kesenggol. Udah ya, kamu lanjut tidur lagi aja ya. Iya, A. Bersihin loh ya. Sengaja Mas Hanung nggak jujur, dia nggak mau debat pagi-pagi dan juga kondisi badan yang lagi capek. Sambil bersihin pecahan gelas, pikiran Mas Hanung masih bertanya-tanya, kok bisa gelas ini jatuh dengan sendirinya, bahkan angin pun nggak ada. Selesai bersih-bersih, dia balik lagi ke ruang TV. Dan lagi-lagi ada yang aneh. Pas dia tinggal ke dapur, TV-nya nyala, dan pas balik lagi kenapa TV-nya sudah mati. Mbak Yona nggak mungkin matiin. Dia tahu kalau istrinya nggak berani ganggu Mas Hanung kalau lagi nonton bola. Mas Hanung bersikap cuek saja. Tapi dia tetap bertanya kenapa bisa mati. Ruang TV dan dapur cukup jauh. Suara TV-nya pun kecil, jadi nggak kedengaran dari dapur. Pikirannya mulai mengarah ke hal-hal mistis. Hari ke-45. Mas Hanung harus pergi keluar kota. Ada urusan bisnis yang mewajibkan dia buat ke sana. Jangan lama-lama ya, A. Di sini Mbak Yona belum ngalamin hal aneh-aneh. Jam 10, Mas Hanung berangkat ke bandara. Dengan berat hati ninggalin sang istri dan anaknya berdua di rumah. Tapi urusan ini nggak bisa dilewatin karena akan menguntungkan perusahaannya. Semoga nggak ada kejadian aneh. Begitulah dalam pikiran Mas Hanung. Malam tiba. Hari pertama Mas Hanung pergi. Mbak Yona berdua dengan si Dede bercanda di ruang TV. Beberapa mainan berserakan di lantai. Tiba-tiba, salah satu mainan si Dede seperti terlempar atau seperti ada yang menarik. Mbak Yona yang sadar langsung melihat ke arah mainan itu. Sejenak dia diam, tapi dalam pikirannya berkata, kok bisa itu mainan kelempar ke sana? Masalahnya adalah si Dede sedang main dengan Mbak Yona. Kalaupun si Dede ngelempar, pasti Mbak Yona lihat. Mungkin ketendang kaki si Dede. Mbak Yona coba menenangkan dirinya. Dia pun lanjut bermain dengan si Dede. Dan lagi-lagi, tiba-tiba mainan itu seperti ada yang melempar ke arah mereka berdua. Si Dede langsung lihat ke arah mainan itu. Dilempar, dan lagi. Si Dede pun langsung nangis. Dia kayak ngeliat sesuatu. Biasanya dia akan nangis kalau lihat sesuatu yang serem atau aneh menurut pandangannya. Mbak Yona langsung mematikan TV dan menggendong si Dede masuk ke kamarnya. Dia udah merasa merinding saat itu. Mbak Yona sepertinya sadar ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Sesuatu yang mengawasi. Mbak Yona lihat jam dinding. Jam menunjukkan pukul 22. Si Dede udah berhenti nangisnya. Mbak Yona berusaha bikin si Dede tidur. Rasanya malam itu pengen cepat-cepat pagi. Mbak Yona udah ngerasa mulai gelisah. Di saat nyoba buat bikin si Dede tidur, dari arah luar kamar ternyata terdengar suara tangisan anak kecil.
Suaranya kecil, tapi Mbak Yona sadar kalau suara itu seperti anak kecil dan seperti suara anak gadis kecil. Hampir 1 menit suara itu kedengaran. Mbak Yona udah mulai ketakutan. Kali ini dia benar-benar yakin kalau di rumah itu ada sesuatu yang gak beres. Dia cuma bisa baca-baca doa dalam hatinya. Mau nelpon Mas Hanung, tapi takut mengganggu dia sedang meeting dengan kliennya. Mbak Yona coba kirim SMS ke Mas Hanung. Kalau sudah selesai meetingnya langsung telepon aku ya. Nggak ada balasan darinya. Mungkin Mas Hanung memang sedang sibuk. Suara itu masih ada. Intensitas suaranya naik turun, bahkan bisa kedengaran jelas suara tangisnya. Nggak terasa air mata Mbak Yona pun turun. Dia ngerasa begitu takut banget saat itu. Ya Allah, tolong saya. Syukur HP-nya berdering. Ternyata Mas Hanung menelponnya. Tanpa menunggu lama langsung Mbak Yona mengangkat. Kenapa, Nak? Loh, kok kamu nangis? Ada apa sih? Mbak Yona nggak jawab, malah tangisannya mulai kenceng. Mas Hanung yang penasaran ada apa dengan istrinya terus bertanya. Tapi Mbak Yona cuma jawab dengan suara tangisnya. Mas Hanung makin panik dibuatnya. Nak, ngomong, kamu kenapa jadi nangis begitu? Mbak Yona mikir kalau dia jujur dengan kejadian ini malah akan buat Mas Hanung khawatir. Mbak Yona nggak mau bikin Mas Hanung kepikiran. Di saat menangis, Mbak Yona terus melihat ke arah pintu dan ada sesuatu yang bikin Mbak Yona makin ketakutan. Gagang pintu kamarnya seperti ada yang memegang. Gagang itu bergerak ke bawah kayak ada yang mau buka. Gagang pintu kamarnya terus-terusan bergerak turun naik. Ngelihat itu, jantung Mbak Yona langsung deg-degan gak beraturan. Nafasnya seakan-akan tiba-tiba berhenti, lalu duk 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 duk. Kedoran pintu dari arah luar. Mbak Yona makin terdiam saat itu. Si Dede yang gak ngerti apa-apa ikut melihat ke arah pintu kamar. Mas Hanung yang masih terhubung via telepon terus berusaha manggil Mbak Yona. Karena tak ada jawaban apapun darinya, Mas Hanung panik. Hampir 2 menit Mbak Yona diam hingga akhirnya kembali tenang. Nak, jawab. Ya Allah, kenapa? Nggak apa-apa, cuma kangen kamu. Dengar jawaban Mbak Yona seperti itu malah bikin Mas Hanung marah. Karena udah bikin dia khawatir. Kamu kapan pulang, Lusa, Nak. Ditunggu ya. Mas Hanung tahu ada sesuatu yang gak beres di rumah itu. Sejak awal pindah, perasaannya selalu gak enak. Setiap kejadian di rumah tak selalu terus-menerus. Ada beberapa waktu jeda yang kadang cukup lama. Itu sebabnya Mbak Yona yang lebih sering berada di rumah tak terlalu khawatir. Memang sekalinya ada gangguan, pasti bikin jantung Mbak Yona deg-degan. Mbak Yona nggak punya kelebihan, tapi sang anaklah yang terlihat memilikinya. Seringkali si Dede mendapat gangguan yang kadang membuat Mbak Yona kebingungan. Karena minimnya pengetahuan tentang hal mistis, jadi Mbak Yona biarkan saja. Hari ke-100. Siang itu seperti biasa. Cuaca di luar panas. Mas Hanung lagi sibuk siapin bajunya buat ketemu klien di kota Jogja. Mbak Yona mau ikut, tapi selalu ada saja halangannya. Aku berangkat jam 9 malam. Jam 9 malam udah pulang kok, Nak. Iya, hati-hati ya. Jelang sore, si Dede nggak kelihatan batang hidungnya. Mbak Yona cari setiap kamar, tapi nggak ada. Mbak Yona pun panik. Dia cari di halaman rumah pun nihil. Udah hampir setiap ruangan juga nggak ketemu. Ada satu yang belum, yaitu gudang. Bersambung ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita-cerita di channel Ojawedi.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.